Saya ulangi lagi ya. Yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Banten di dalam kitab Muraqil Ubudiyah, ulama sepakat kalau ada orang yang nasabnya sampai kepada Rasulullah dan dia bukan orang alim biasa saja, tentunya tetap orang yang punya nasab lebih mulia daripada orang yang tidak punya nasab kanjeng Nabi, 60 derajat kemuliaannya. Tapi kalau ada orang alim, kiai yang berilmu, ajengan yang berilmu, walaupun dia bukan dzurriyyah Nabi, dibandingkan dengan orang yang punya nasab kepada kanjeng Nabi tapi dia bodoh tidak alim, tetap yang lebih mulia adalah ulama, kiai, gus, lora, ajengan dan lain sebagainya yang ada di bumi Nusantara. Apalagi kalau kita lihat silsilahnya ulama-ulama kita, tidak sedikit ulama kita itu dari Syekh Nawawi, Syekhona Khalil, Bahasi Masari, mereka intisab nyambung kepada Rasulullah. Wah, bisa jadi lebih daripada di Sitina Darajah. Nah, ini doktrin-doktrin harus kita hindari ya. Baik, selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah upaya-upaya kelompok-kelompok ekstrim yang kita sebut dengan Wahabi itu disampaikan oleh Imam Sawi ya, yang langsung disampaikan oleh beliau dalam tafsirnya itu. Di antara kitab-kitab yang sudah dirubah selain yang kita sebutin kemarin, yang kita bacakan, sudah kita paparkan sebagai edukasi buat para jamaah dan para talamid atau murid-murid yang belajar ilmu. Nah, ini dalam kitab Al-Adhkar. Di kitab Adhkar ini karya Imam Nawawi, beda ya. Tadi Muraqil Ubudiyah itu karya Syekh Nawawi ya. Kalau kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, ini kadang-kadang orang juga salah paham. Kurunnya lebih duluan Imam Nawawi. Makanya dulu pernah ketika di tanah Hijaz, Syekh Nawawi Banten itu punya gelar selain Sayyidul Ulamil Hijaz, beliau diberi gelar Nawawi Tsani. Karena pemahamannya, keilmuannya hampir sama dengan Imam Nawawi yang mengarang kitab Adhkar ini. Jadi Nawawi jilid kedua pada waktu itu yang dinisbatkan kepada Imam Nawawi. Di dalam kitab Adhkar, monggo para santri, para jamaah ataupun yang mau buka di situ dalam kitab fi kitab Adhkaril Haji. Kalau cetakan yang asli di dalam kitab haji ini ada faslun fi ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa adhkariha. Fasal di mana bagi orang-orang yang melaksanakan haji ataupun umroh itu sangat dianjurkan untuk ziarah ke makam kanjeng Nabi. Ini yang asli. Tapi kalau kitab Al-Adhkar yang sudah dirubah oleh mereka, pasal ini tidak ada. Bahkan diganti faslun fi ziyarati Masjidin Nabawi. Jadi yang dianjurkan itu hanya ziarah ke Masjid Nabawi, tidak ziarah ke makam Nabi. Sampai sebenci itu dengan amalia-amalia Ahlussunnah wal Jamaah. Saya bacakan ya, ini karangan yang asli. Jadi nanti kalau yang punya kitab Al-Adhkar tinggal dicek di kitab Adhkaril Haji. Kalau faslun fi ziyarati qabri Rasulillah itu tidak ada, maka bisa dipastikan kitab itu telah ditahrif, telah dipalsukan oleh kelompok-kelompok mereka. Ya, ini saya bacakan. Faslun fi ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa adhkariha. Dalam pasal ini Imam Nawawi menjelaskan tentang ziarah kubur atau dianjurkannya ziarah ke makbarahnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa adhkariha, dan zikir-zikir yang dibacakan ketika ziarah. Ini sangat dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Kata Imam Nawawi, sawaun kana dzalika tariquhu aw lam yakun. Nah, ini biasanya kan kalau orang yang haji, kalau kita ikut apa namanya itu? Namanya apa sih yang menyediakan travel? Itu kan macam-macam. Jadi kadang-kadang ada yang rute ziarah, ada yang tidak, kan begitu. Ini sampai sedetil itu Imam Nawawi. Pokoknya mau ikut travel yang ada rutenya ziarah makom ataupun tidak ada, berarti ini kan sudah dikaji sama Imam Nawawi. Karena bisa jadi yang punya travel haji umrah itu orang mereka yang tidak mengindahkan ziarah. Pokoknya sawaun kana tariquhu aw lam yakun, tetap harus ziarah. Anjuran Imam Nawawi. Makanya dulu pernah makam kanjeng Nabi sampai mau dibongkar. Yang melawan siapa? Ulama kita. Sampai ada komite Hijaz yang dipimpin oleh Syekh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah.